ada titik di mana orang tuh melihat mayat bergelantungan. Loh, apinya kenapa lagi nih? Gara-gara mau podcast horor? Oh enggak ada Gitu, kaitannya ya? nggak ada kaitannya. Oh nggak ada. Kan kalau netizen biasa gitu. Atau nggak korek lu Oh korek gua. bermasalah. Soalnya banyak kejadian-kejadian yang dikait-kaitin. Oke cuy, jadi balik lagi di channel Gasan Albak dan masih bersama dengan gue Gasan Sakik Albak di konten yang namanya Almis nih. Jadi Albak Misteri. Oh, halus. Nah, Oke. jadi sekarang kita lagi di mana nih kak? Kita lagi di Melting Pot Sentul. Ini cafe, kebetulan gue gawe di sini. Oh kebetulan, jangan kayak gitu kan iya. soft selling dong. Ini cafe enak, kopi, Oh, gitu oh, gitu. dong. Ulang. Ulang. Jadi kita lagi ada di Melting Pot Sentul. Jadi ini trekking station. Oke. Untuk teman-teman yang mau trekking di Sentul ini bisa lewat kita juga. Kita ada trekkingnya juga dan ada kafe. Jadi kafe di situ unik banget karena nuansanya Jawa Iya. nih. Contohnya kayak bangku ini yang Iya. yang di videonya Gasan juga banyak kok. Dia biasa emang podcast di sini. Karena emang nyaman sih, orang-orangnya juga. Dijamin nyaman sih kalau podcast di Dan sini. katanya tuh ada villanya juga ya kak deket Iya, sini. kita juga ada villa dengan air panas alami di setiap villanya. Private banget sih. Padahal gue kan udah ada review villa itu. Oh iya. Ketahuan banget promosi. Lihat di reviewnya Gasan. Udah intinya lu manajemen situ lah ya. Dia gue marketing sih. Jadi udah ketahuan Iya. maksudnya. Iya. Main kesini guys. Oke, dari bisa ketemu juga ngobrol sama Kak Ica. Dia juga selebgram banget nih. Oh shit. Berapa puluh ribu sih? Why? Kenapa manggil selebgram gitu? Gue agak. Karena feeds lu tuh niat cuy. Gitu. Beda banget sama feeds gue Oh gitu. gitu. Oke. Gue apanya? Kan feeds Agak tell me, Instagram lu, terus followers lu juga banyak. Ini sebelum kita ngebahas tentang yang holol-holol, kita bicara tentang kehidupannya Kak Ica dulu nih. Karena kehidupannya dia tuh bisa digali lebih lanjut cuy. Jadi tentang pendakian. Cuman kalau kita bahas tentang pendakian itu, tanpa adanya horor, nggak bakal ditonton Oh anjing. iya. Biasanya feeds pendakian ada horor-horornya biar dia naik Iya benar. Tuh, viewersnya. lu udah berapa kali sih naik gunung? Over 50? 15? 50? 50? Yes. 50 doang? Lebih dari 50. Oh. Itu buat cewek lumayan loh. Serius deh. Buat cowok lu. juga lumayan, Bener ya? apalagi gue belum pernah kan. Iya tuh kan. Kapan? Nggak, kalau misalkan daki gunung yang itu mah udah setiap. Trekking dulu berarti. Trekking Kemarin sama kan udah. kita. Trekking sama kita. Sekalian. Oh, lu ini juga ya berarti ya? Ngemandu juga ya? Bisa, gue bisa bantu juga. Nah, jadi perkenalan dong dari misalkan lu tuh asli mana dulu sih? Gue asli darahnya mungkin Jawa, tapi gue pure lahir di Jakarta. Kita satu tempat tinggal coy, Sragen Pride. Wih, Lu masa lupa sih? Orangnya lupa nih. Iya, asli dah parah. Gue tuh kenal muka, tapi suka lupa gitu kenal nama. Berarti cuman kenal rasa tapi nggak tahu kapannya ya. Oh, oke. Agak ngeri ya bahasanya. Oke, jadi kita mau bahas nih tentang pendakian mistis. Oh. Kalau misalkan kemarin kita udah bahas tentang Gunung Salak, Kang Herdi, Oke. yang kebetulan hari ini boleh ngasih nggak sih? Iya, pokoknya hari ini ada gangguan lah. Iya. Gangguan Gangguan horor. kerasukan ya. Iya, lumayan ya. Gua- Dan gue juga ada sebenarnya di Salak juga. Oh. Gue baru ingat sekarang, nanti mungkin part keberapa atau gimana. Oke, jadi kita mau bahas dari pendakian gunung mistis. Gunung apa nih kak? Salak dulu kali ya. Wow, padahal kita briefingnya gunung. Rinjani. Rinjani. Tapi sebenarnya Rinjani itu yang top of. Oke, Yang paling benar. ini gua. Nanti bakal ada part yang kedua. Oke. Di Rinjani Gunung di Salak part nih. kedua. Iya. Gue lupa Gunung Salak tuh di mana sih? Bogor, Oh, iya. guys. Halo. Itu loh yang yang bilangnya Aqua. Aqua tuh pabriknya di Gunung Salak. Gue Iya, taunya itu di Sukhoi doang sih yang jatuh Iya, kan. itu juga.
Lu ada info nggak sih kenapa bisa jatuh itu? Setahu gue ya, ini setahu gue, nggak tahu ilmiahnya atau gimana. Ini setahu gue dengan logikanya gue. Gunung Salak itu medan di bawah tanahnya itu medan magnetnya lumayan bikin radar pesawat error. Medan apa di Bogor? Oh iya. Guys, tit. Di Medan berarti. Di Di Bogor. Bogor apa Medan? Di Bogor. Di Bogor. Di Bogor. Nah itu setahu gue, karena gue pun kalau misalnya naik gunung tuh selalu bawa GPS. GPS gue gitu. Kayak emang bisa di gunung ya? Iya, bisa. Kompas offline gitu, ada aplikasinya. Kompas kan majalah kan? Oh beda. Ini gak ada cerita-cerita ya, horor. Gak capek ya guys, ini kayaknya cerita nguras energi. Iya. Terus lu bawa kompas. Iya, gue bawa kompas. Buat sholat lo ya, berarti pencitraannya gitu dong. Seharusnya bilang gitu dong. Gue gak suka pencitraan. Oh, pencitraan. Pokoknya biar gue gak nyasar intinya. Oke. Gue gak nyasar, setiap gunung yang gue pakai itu kompas, itu fine-fine aja. Gila lu makanya pakai gunung ya. Kalau cowok kan pakai cewek. Iya. Ini keren sih. Terus gitu loh. Nah, di Gunung Salak dong yang itu bisa error sampai berapa meter titik kita. Itu lu baru daki? Iya, baru ngedaki. Pas udah di gunungnya juga begitu. Tapi by the way itu tahun berapa deh? Itu gue 2018. 2018? Belum lama ya? 3 tahun yang lalu kalau Tapi salah. sebelumnya di Gunung Salak itu pendakian lo yang keberapa? Udah beberapa puluh kali lah ya? Udah beberapa kali. Tapi itu yang Sakalak, waktu itu gue pertama ke Salaknya. Oh, ke Salaknya pertama? Tapi pendakian udah yang keberapa kali. Oh, nah pas lu ngedaki, lu bareng-bareng sama siapa aja? Sama teman-teman dari Mapala, anak-anak Mapala di Jakarta lah gitu. Maksudnya gue sama mereka udah pasti aman lah gitu naik gunung. Waktu itu emang gue cewek tuh cuma berdua. Ya, sisanya cowok semua? Sisanya cowok. Termasuk cowok lu? Enggak sama cowok gue, sama senior gue. Itu sayang juga sih, lu jangan berharap dapetin dia karena udah ada gugupnya. Nah, kecek banget lagi suara lu itu kayak kedengeran. Oh iya. Nah, pas di pendakian Gunung Salak, pas awal-awal lu mendaki, terus kompasnya hilang. Enggak, kompasnya hilang. Oh iya, Itu, kompasnya. kan tadi kan lu nanya, Gunung Salak tuh kenapa sih bisa kayak gitu? Banyak kecelakaan, terus banyak yang hilang juga, pendaki tuh banyak yang hilang. Karena tuh konturnya Gunung Salak itu complicated. Jadi biasanya kan kalau gunung udah lurus, nggak lurus ya, maksudnya datar, maksudnya ada punggungan, ada lembahan. Itu punggungan sama lembahannya itu terlalu banyak gitu. Jadi tuh dari luar pun Gunung Salak kan emang lebat juga. Jadi itu yang bisa bikin bingung orang dan tersesat. Terlalu berliku-liku berarti ya? Yes. Kayak perasaan jalurnya gue. tuh mirip, ya susah. Ya susah. Kayak rumit aja hidup gitu. Kenapa ada curhat colongan di sini? Jomblo ya? Jomblo tapi sering dipapin. Yang penting ngepap ya. Janganlah mama gue nonton nanti. Mah, anaknya mah. Karena kalau misalkan di awal nih, lu pas udah mulai daki, terus kompasnya navigasinya hilang lah ya. Navigasinya error lah, iya. Itu di pos yang keberapa? Apa belum? Gue itu sempat ngalamin itu di pos keberapa ya? Pos ronda bukan? Pos ketiga. Soalnya gue waktu itu kan naik gunungnya itu bukan jalur pendakian biasa. Oh. Jadi kita emang biasa anak Mapala itu kan. Iya, ekstrim lah ya. Iya, bukan ekstrim juga sih. Kita punya jalur sendiri buat diksar kayak gitu-gitu. Nah, kita tuh napak tilas karena mau survei diksar juga. Oke. Mau sekalian survei ini nanti lokasi diksar kita nanti di sini lewatnya jalur ini kayak ngebuat jalur lagi loh gitu. Waktu itu di Salak puncak keempat kelima 456. Nah, itu. Puncak itu lumayan tuh jalurnya hampir mirip semua tanamannya. Oke. Jadi itu yang bikin orang linglung dan pokoknya di situ lebat banget sih. Lo ngedaki jam berapa? Gue mulai start subuh. Subuh? Yes. Terus yang pas si navigasinya hilang itu udah dari jam berapa? Udah jam 11 siang. Oke, tapi kan siang-siang ya? Iya. Masih kelihatan dong alam semesta dan sebangsanya. Hutan aja. Langit udah nggak kelihatan. Oh, langit udah ngeliat. Iya, Kabut jadi kan ya? Nggak kabut. Jadi tuh pohonnya saking tingginya dan saking lebatnya. Jadi lu udah di tengah-tengah hutan belantara ibaratnya gitu. Kalau di sana tuh. Tapi di situ lo ada ini nggak sih kayak dipanggil-panggil gitu? Kan kalau temen-temen gue cerita tuh Termasuk CRD kan dipanggil. Kalau gue, jujur kalau sense gue itu nggak manggil. Tapi sukanya itu ngeliat, tapi barang yang digerakin. Atau mungkin dia masuk ke mimpi gue. wow. Iya, lebih kayak
yang mau kenalan tuh pasti masuk. Tapi masuknya pas sebelumnya atau sesudahnya? Pas gue lagi tidur di situ. Wow. Tapi pas lo di situ tuh kan nggak ngerasa dipanggil. Terus lo ngeliatnya tuh ngeliat apa? Ya, jadi pas lagi di pos 5, gue lagi ngecamp di situ. Kebetulan namanya Rawa, pos Rawa gitu. Nah itu ada aliran sungai tapi kecil. Terus ada, itu benar-benar di tengah-tengah hutan dan lapaknya tuh nggak banyak banget. Jadi khusus kayak cuma buat kita doang. Waktu itu gue berlima atau berenam gitu, 2 tenda pokoknya. Malam-malam gue lagi api unggunan. Oh berarti dari siang ke sore itu nggak ada apa-apa? Nggak ada masalah. Cuma ya hawa Salak itu emang beda banget sama gunung lain. Kayak lebih apa belum merinding? Siang pun tuh beda aja gitu. Bedanya gimana? Kabut tuh nggak bisa diprediksi. Bilangnya di cuaca tuh misalnya prediksi hari ini cerah, ternyata badai. Ternyata apa itu benar-benar nggak bisa diprediksi tuh. Berarti jalanan Gunung Salak tuh kayak wanita ya yang nggak bisa diprediksi. Kelihatannya baik, tiba-tiba hilang. Oh iya. Cintaan ya. Oke. Berarti langsung lanjut ke malam hari nih. Oke. Lu api unggunan. Api unggunan, situ gue udah capek banget kan. Ibarat kata, oke kita api unggunan nih buat nganggepin. Capeknya tuh kayak, aduh capek gitu nggak? Enggak sih. Ya lelah aja, lelah sama lo. Apa lelah sama hidup lo? Enggak sih, lelah sama lo sih San. Sorry ya San. Kayak ini emosinya ada gitu. Ada emosi, gue kesel. Kenapa? Nggak apa-apa. Oke. Ini jadi konten lucu jadinya. Sorry. Aduh, gue mau ketawa aja. Api unggun nih? Iya, abis masak, nesting tuh berantakan kan. Belum kita beresin, pokoknya lagi abis makan-makan. Kebetulan kita masaknya di mana, makannya di mana sambil api unggunan. Beda tempat. Tapi masih kelihatan tuh sekitar 2 meter lah tenda kita tuh. Gue api unggunan, malam-malam itu bener-bener hening banget. Sepi banget itu tempat, dan itu cuma kita doang. Nggak ada pendaki lain. Oh nggak ada pendaki lain? Iya, karena ya balik lagi tempat iksar. Paling nyaksanya itu anak-anak lokal atau petani atau emang yang pemburu dan lain-lain. Gue nengok ke atas, badan gue kayak gini. Nengok ke atas, di atas tuh kunang-kunang banyak banget. Kunang-kunang tuh apa sih? Kunang-kunang lu, ya Allah, tahun berapa sih? Ntar dulu kunang-kunang tuh hewan kayak lebah gitu. Kumbang kali? Iya kumbang, tapi yang ada tunggu cahaya yang cahaya kuning. Yes, that's kunang-kunang. Itu kunang-kunang, itu banyak. Cuma kalau konon katanya orang Jawa atau orang mana, kalau ada kunang-kunang itu kan ada something gitu. Kayak lo tuh ada yang di situ. Iya, pokoknya ada penunggu atau ada setannya lah ya, kata gitu, penandanya gitu katanya. Tapi kenapa pas setan nengok ke gua sih? Setan lo. Deh. Gua pas nengok kayak gini, nengok ke atas, bener-bener cuma suara hutan lah gitu, sepi banget. Kita nggak nyalain musik, kita nggak nyalain apa-apa, sepi banget. Literally tuh kayak di atas tuh kunang-kunang tuh biasa kan cepet ya jalannya, agak nggak lama banget itu. Itu kayak semuanya tuh bener-bener kayak slow motion gitu. Slow motion semua. Kayak masa enggak. Gede kunangnya. Gede, gue kayak ngeliat bintang gitu, ngerti gak sih? Tapi kunang-kunang kan. Gue mikir langsung, wah gue kayak inget omongan orang tua gue nih, gitu kan. Yang tadi gue bilang kunang-kunang tuh katanya ini. Banyak dong gue mikir gitu, banyak dong. Oke, gue mikirnya positif aja kan. Gak lama dari situ gue sambil ngobrol-ngobrol, itu nesting yang berantakan itu bunyi. Kayak ada yang masak. Itu udah kita, gue merinding. Oke. Itu ada kita ini, gue lagi ngobrol sama lu, tiba-tiba di sana ada yang kayak ngoseng-ngoseng gitu. Padahal temen-temen lu nggak ada di situ? Nggak ada, dan semua tuh ngeh. Terus pas gue nengok, gue kan pakai headlamp ya, gue langsung senterin dong, tek. Nggak ada? Siapa? Nggak ada, dan nestingnya itu goyang. Anjir. Jadi tuh kalau lo tahu nesting nih bulat, gagangannya tuh bisa goyang-goyang gitu loh, karena kan dia harus portable kan. Jadi tuh emang gagangannya tuh buat goyang, bisa dilipat lah gitu. Itu tuh goyang-goyang kayak habis ada yang mainin terus sudah jadinya oke, satu dah. Tapi by the way deh, di situ temen-temen lu kan tahu tuh pasti lagi digangguin, ekspresinya gimana? Biasa aja kan, anak mempala lebih diksar aja nih ya, pas lagi diksar diketawain, kita malah ketawain balik gitu. Kalau ada yang ketawain, wah aku ketawain lagi gitu. Itu aja cuplikan lain. Oke. Gue sih jadi di situ sih gue style dangdut sih. Biar heboh, kunang-kunangnya joget. Iya, pada kan
Gimana joget lucu, TikTok? konten dangdut. Enggak bisa gue. Bukan anak TikTok. Bukan selebgram asli sih, harus bisa Iya, joget. kan bilang bukan selebgram. Mana HP TikTok kan? Enggak. Oke, ini cerita horor guys, jadi bukan sembarangan horor nih. Gimana terus? Dan itu terjadi hampir 4 kali. Jadi gue berkali-kali tuh habis ada yang TikTok, gue gini. Sama kayak tadi. Untung ya, gue nggak dikagetin pas gini, wah gitu kan agak ya, serem juga ya, anjir gue langsung kabur kali itu. Udah, habis itu kayak gitu aja tuh kata temen gue, Cak, miss gitu, jangan disenterin. Oke. Kondisinya, di situ gue lagi dapet. Wah gitu sih, parah sih, kan bau-bau amis kan. Yes. Tapi gue kalau dapat itu benar-benar bersih, maksudnya gue bakal ngejaga, gue bakal bawa kemana-mana itu bekasnya pun gitu. Gak bakal gue cuci, gak bakal gue itu, ya disimpan aja. Tapi itu ngaruh nggak sih kalau misalkan orang yang mau naik gunung tuh bukan nggak boleh, atau ada yang hari keberapa baru boleh? Of course, itu sangat amat ngaruh, terutama buat cewek-cewek yang sensitif sama hal gitu, yang sering kosong, yang kayak gitu. Untungnya sih gue enggak, gue rame banget otak gue gitu. Terus kan otak lu traveling kemana-mana. Iya, traveling, jadi bokep, otaknya enggak gitu sih. Apa ini menghancurkan karir orang gue di podcast. Nggak gitu guys. Oke, nanti klarifikasinya ada di story gue. Terus? Ya, kayak gitu. Sebenarnya nggak boleh kalau misalnya ini. Cuma karena gue pun pas lagi diksar tuh gue juga lagi hype dan emang kita dicetaknya gitu ala militer gitu, jadi kayak udah biasa. Ya, udah fine lah, kita tahu nih porsinya sampai mana. Yang penting jangan ngebatasin jangan ngelebihin porsi diri lo lah gitu, nggak usah sosok kuatin atau nggak sosok. Kalau gue ngerasa gue udah nggak kuat ya gue cabut gitu, gue balik atau gimana, atau harus ngapain nih, harus tidur dulu kah atau kayak gimana gitu. Nah itu deh pokoknya di Salak itu kayak gitu. Terus pas lagi malamnya kan udah nih kata temen gue, udah Cak kita tidur aja gitu. Udah tidur, itu tenda gue cuma bener-bener berdua doang, nggak ada pendaki lain. Tapi malamnya banyak yang lewat gitu, tapak kaki dan lari-lari, literally itu kayak ini 2 tenda itu tuh kayak anjir. Sama pas gue di Lawu. Jadi goyah gitu, gue geger nih. Iya. Pas di Lawu juga sama waktu gue kayak gitu. Di blok peperangan. Banyak sih sebenarnya cerita gue kalau misalnya yang horor ya. Nanti komentar aja kalau tertarik lagi kan. Oke. Terus udah tuh, malam-malam gue gak bisa tidur. Ternyata temen gue semuanya gak ada yang bisa tidur gara-gara itu. Tapi pada diem-dieman doang jadinya? Atau lebih ada yang lebih parah lagi, yang di samping itu tendanya kayak ada yang goyang. Anjir. Tapi di situ ada indikasi suara-suara binatang gitu nggak sih? No, nggak ada sih. Cuma ya itu horor aja. Gue sempat dipanggil juga sih. Gue ingat ya. Gue sempat dipanggil juga. Kayak manggil Nisa, kayak ada yang ngajak main gitu. Terus pas gue tidur, itu ada yang masuk ke mimpi gue. Cewek. Itu suaranya suara cewek? Cewek, cantik. Oh shit. Ngajak main gitu loh, ayo main ya gitu. Tapi di situ gue mimpinya, ngerti gak sih, gue mimpi tapi gue lagi di sini gitu. Kayak gue lagi di sini, terus gue tidur. Gue mimpi, gue bangun dalam mimpi gue. Itu gue di sini, gitu. Kayak lu lagi mengalami itu nyata. Yes. Oh. Jadi kayak gue nggak sadar gitu loh. Gue nggak tahu ya, mungkin gue itu sebenarnya tidur tapi pindah ke beda dimensi atau gimana ya, pokoknya gitu. Gue ketemu, gue buka tenda. Terus tapi itu siang. Ini semua gue merinding aja. Terus habis itu dia manggil, ayo ke sini, ke tempat di mana ada air, ada kayak kobakan gitu. Aduh, dia datang. Oke, dia ini kobakan. Gue suka ngambil air di situ. Di situlah dia ngajak main ke situ. Itu anak cewek masih kecil berarti? Enggak, udah gue lah gitu. Tapi cantik? Cantik. Gue nggak tahu ya. Ada Instagramnya nggak setannya? Ada kali di dunia. Jangan dong. Mau gue cari. Ntar mungkin dia masuk lagi ke mimpi gue. Tapi si cewek ini pernah lo dapetin nggak sih kayak di gunung-gunung lain ini cewek? Atau emang di Gunung Salak aja? Nggak tahu. Beda-beda soalnya di Rinjani pun yang nanti di Rinjani pun sama kejadiannya, gue dimasukin ke mimpi gue.
dan lebih parah lagi kalau di Rinjani. Tapi yang si cewek ini cuma ngajak main ke air. Terus habis itu ya gue cuma ngeliatin doang dia lagi main kayak gitu-gitu. Udah habis itu gue langsung bangun dan udah pagi. Tapi kasihan juga ya si ceweknya, si setannya ngajak main ke air. Haus kali ya dia ya? Iya kayaknya. Atau nggak mau berenang, cuma itu kan cetek ya nggak bisa gitu. Kira kita ya. nge-roasting Roasting guys. banget ya. Tapi Gitu ya. dari situ lu masih tidur pulas atau Iya, bangun? udah bangun dan itu udah pagi lah gitu. Jadi tiba-tiba pagi udah. Itu nggak ada cerita apa-apa malam harinya? Enggak, gue doang sih. Gue doang yang Bisa tidur? ngalamin itu. Oh. Terus gue ke tempat di mana gue diajak yang itu. Wow. Gue penasaran gitu kan. Mana sih? Tadi ada air. Gue nanya dong sama temen gue. Di sini ada air gak sih? Tempat sumber air gitu. Ada aja di situ tuh, di situ. Kan. Nanti lu turun nanti sebelah kanan. Dan bener persis. Padahal kemarinnya gue belum ke situ. Jadi gue diajak traveling gitu sama hantu, anjir, serem banget. Kayak ya gitu deh. Terus ya udah gue di situ ya biasa buang air kayak gitu. Fine. Tapi gue ngeri loh kalau misalkan pas malam-malam lu kebangun dan lu ke tempat itu sendirian. Iyalah. Tapi itu pas siang pun itu gue ke tempat itu sendirian. Sendirian? Sendirian. Tapi lu nggak ngeliat apa-apa? Nggak ngeliat apa-apa karena gue sugesti diri gue itu fine. Nggak gimana-gimana lah. Tapi dari kejadian itu berlanjut lagi. Nah, mulai dari situ sebenarnya banyak cerita yang nyatu gitu. Habis dari sini tuh nanti gue ketemu mirip-mirip kayak gitu. Terus ada hubungannya sama yang ini ada beberapa. Berarti yang Gunung Salak cuman... Ini yang pertama kali itu gue di Kuningan, di Gunung Kuningan. Gue bisa gue tidur terus gue kebangun dengan posisi gue lagi tidur. Terus ada yang manggil gue buat ngajak main. Itu gue sering kayak gitu dari 2017 pas lagi di Kuningan itu. Tapi lu tau kenapa alasannya mereka kayak masuk ke mimpi lu? I don't know. Gue nggak tahu sih sampai sekarang. Gue nggak pernah nanya juga dan gue nggak penasaran kayak ya udah mungkin iseng gue pikirnya gitu aja sih. Yeah. Sesimpel itu dan gue soalnya takutnya kalau misalnya gue malah mendalami atau gue lebih itu gue malah penasaran jadi suges. Iya benar. Nggak bagus gitu. Soalnya pernah gue suka suges kayak gitu jadi nggak enak tidur. Jadi kepikiran gitu nanti gue pikiran apalagi temen gue habis digangguin gitu ya. Terus tiba-tiba kita tidur bareng pasti gue kepikiran langsung. Tapi dari Gunung Salak ini ceritanya sampai yang ketemu cewek ini aja? Iya. Sampai malamnya besoknya nggak ada apa-apa? Enggak, langsung balik gue. Langsung turun. Gue sempat kesasar juga. Yang gue bilang tadi GPS itu, jadi kan gue muncak gitu kan. Muncak, jadi tuh kalau konturnya Gunung Salak ya, kanan jurang. Yang Sukhoi, kiri kiri itu jurang juga. Jadi jalan bener-bener ya Allah cuma buat satu orang doang, nah itu akar. Tanahnya tuh udah nyatu sama akar, jadi kalau kita gini juga ambles. Anjir. Jadi emang kuatan akar daripada tanahnya. Tapi lu pernah hampir? Enggak sampai ambles ya Allah. Jangan. Tapi dari cerita teman-teman lu nih di Gunung Salak, banyak ngalamin apa sih? Banyak banget, kesesat paling banyak. Banyak yang dipanggil terus kesesat. Banyak yang digodain terus, banyak yang banyak yang dikejar-kejar gitu loh. Kan di situ kan emang ini ya bekas jatuhnya Sukhoi juga kan. Jadi itu emang berpengaruh banget dan gua itu jalur evakuasinya Sukhoi. Yang kemarin itu yang orang pada ada titik di mana orang tuh melihat mayat bergelantungan. Lu ngeliat gak mayatnya? Enggak lah. Kenapa gak ngeliat? Cuma gue nyium bau darah aja. Pas lagi gue lupa tadi ngasih tau. Gue nyium bau darah yang di tempat air itu. Tapi tempat air itu ada sejarahnya gak sih? Atau tempat matinya? Ada. Dan di situ emang ada. Oh iya ya. Terus di situ juga ada mendiangnya salah satu anak mapelnya meninggal di situ. Diksa. Nggak jauh, ternyata nggak jauh dari tempat kita. Siapa? Tapi dari cerita temen-temen lu, kan gua ngeliat di Gunung Salak kan banyak orang yang underestimate nih, karena nggak terlalu tinggi kan ya? Oh no, Salak tuh rumit banget. Pertama tadi medannya tuh, lu kalau ngeliat
Adi Thomas yang kata selebgram gunung itu aja nyerah Gunung Salak, gak nyampe dia, gak nyampe puncak. Jangan ngeliat gunung tuh dari tingginya, ngeliat dari medannya dan kesiapan diri lo. Kalau misalnya lo nganggep itu, misalnya bukit yang ini nih 500 meter lah, tapi kalau emang lo yang gak siap ya lo bisa aja pingsan tengah jalan. Karena nafasnya, apa karena persiapan lo yang kurang, atau karena lo emang sensitif dan lain-lain kayak gitu. Banyak faktor. Oke, mungkin nanti lo bakal ngedapetin dari cerita teman-teman di komentar nanti siapa ini cewek, atau mungkin ada teman-teman yang pernah ngalamin hal yang sama ya. Mungkin banyak sih sebenarnya, Salak tuh pasti banyak banget. Lo cari di YouTube, misteri Gunung Salak tuh paling banyak. Karena di dekat dari Jakarta, pendaki banyak yang situ, tapi banyak yang ngalamin gitu. Hampir semua sih, tapi ya nggak mungkin nggak semua, mungkin sekitar 70%. Lumayan gede kan? Oke deh, abis itu kita bahas tentang yang Rinjani ini yang jadi top level paling horor di kehidupan lo ya? Iya. Selain masa percintaan yang horor juga. Enggak sih, alhamdulillah ya. Lu kali Tapi itu. kenapa tadi terlalu serius ya pas lu cerita kayak gue mau merinding tuh anjing. Gak apa-apa lah, Karena emang ada yang dateng. Sekarang. Enggak ya? Dia takut guys, nggak boleh takut. Enggak, takut sih enggak. Merinding aja. Oke deh, sampai sini aja di konten Albak Misteri yang sesi Gunung Salak sama Kak Ica. Semoga sukses ya, ini suara gue nggak ada yang error. Enggak. Udah pada tahu belum sih, kan ada kan? Belum. Oh belum ya? Ada tuh. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi Kak Ica ini punya pacar namanya Kang Asep, dan itu gue udah podcast bareng juga, 2 sesi, dan itu audionya sama sekali nggak ada suaranya sama sekali. Jadi mungkin nanti gue bakal podcast bareng. Kalau memang audionya atau emang rusak lagi, berarti memang ada real something. Makanya ini sekarang gue lagi menduga-duga. Oke, jadi segitu aja. Ya, segitu aja. Jangan lupa didengerin di Spotify juga, Albak Misteri. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel Gasar Albak. Kita langsung lanjut ke part yang kedua.